Baik Bapak Ibu, kita setelah menonton tayangan video tadi mengenai bagaimana kita melakukan 5 posisi kontrol kita sebagai guru ketika menghadapi siswa yang terlambat ke sekolah. Yang pertama tadi sebagai posisi kontrol penghukum, kemudian ada juga pembuat rasa bersalah, kemudian teman, pemantau, dan juga manajer. Dari kelima posisi kontrol tersebut, kita sebagai guru, kita semoga bisa menjadi posisi manajer di Bapak Ibu guru. Di mana ketika siswa itu bersalah akan bertanggung jawab dan dapat mencari solusi bagaimana setelah melakukan suatu kesalahan dia akan berusaha memperbaikinya dengan mendapat pemikiran sendiri. Oh, bagaimana ya saya setelah terlambat sekolah ini, solusinya bagaimana? Pasti di sisi posisi kontrol sebagai manajer ini, siswa memiliki motivasi intrinsik dalam dirinya sendiri. Kemudian selanjutnya, penerapan 5 posisi kontrol. Yang pertama ada posisi penghukum. Guru berbicara dengan nada menunjuk-nunjuk, berkaca pinggang, membentak. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Dampak posisi penghukum, murid menjadi pendendam, tidak menyukai guru atau mata pelajarannya diampu. Kemudian posisi pembuat merasa bersalah. Di sini guru berbicara dengan nada suara cenderung melembut, tenang, namun kata-kata menyalahkan murid. Guru akan mengatakan hal-hal yang merasa kesalahan pada murid itu dengan membuat guru menderita. Dampak posisi pembuat merasa bersalah, membuat murid merasa bersalah, rendah diri dan menarik diri dari lingkungan. Kemudian posisi kontrol yang ketiga ada posisi teman. Guru berbicara dengan nada yang ramah, cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana sehingga murid akan merasa aman dan akrab dengan guru. Dampak posisi teman, murid akan tergantung pada satu orang, ketergantungan dan murid tidak mandiri. Kemudian ada posisi kontrol yang keempat, yaitu posisi sebagai pemantau. Guru akan mengandalkan pada perhitungan data untuk mengontrol murid. Seseorang guru yang bersikap pemantau akan bersuara dengan nada datar, tidak emosional, tidak bersenda gurau, agar tercipta identitas diri positif. Pemantau akan senantiasa memantau siswa untuk diberikan sanksi, maka guru pun harus selalu mengawal dampak posisi pemantau. Kemudian yang kelima, yakni posisi manajer. Posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid dengan nada suara guru yang netral, tidak emosional, tidak terlalu ramah, dan tidak bernada tinggi, sehingga tercipta identitas positif dan memiliki sikap disiplin yang membuat murid mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Kemudian dampaknya dari posisi manajer, yakni murid menjadi mandiri dan percaya diri dalam memecahkan masalah. Kemudian ada 3 sisi segitiga restitusi. Yang pertama, segitiga restitusi yakni suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi kebiasaan positif yang salah satunya dapat membentuk kemandirian murid. Sehingga segitiga restitusi yang terdiri dari yang pertama ada menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir yakni menanyakan keyakinan. Di sini ada langkah-langkah pendekatan segitiga restitusi. Yang pertama, sisi 1, menstabilkan identitas sebagai manajer. Yang pertama, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi tahap yang pertama ya Bapak Ibu, ketika kita melakukan posisi kita sebagai manajer, kita harus menstabilkan masalah. Jadi kita meskipun
memberi pengertian kesalahan kepada siswa, tapi jika kita juga harus membuat siswa itu menjadi kesukses gitu. Jadi meskipun tahu, jadi anak kesalahannya apa, kemudian tapi juga dia pernah mencapai pencapaian seperti apa. Jadi di sini kita menstabilkan identitas terlebih dahulu. Kemudian setelah menstabilkan identitas, contohnya kalimat-kalimat pertanyaan seperti ini. Membuat kesalahan yang tidak wajar. Manusia tidak ada yang sempurna. Memang seperti guru juga pernah melaksanakan kesalahan. Tapi apakah bisa memperbaiki masalah ini? Seperti itu ya Bapak Ibu, ketika kita menstabilkan identitas. Kemudian selanjutnya ada sisi yang kedua, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi kita di sini Bapak Ibu, ketika setelah menstabilkan identitas tadi, kemudian kita memvalidasi tindakan yang salah. Misalkan kalimatnya seperti ini, kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. Jadi Bapak Ibu, di sini kemarin saya juga saya sudah melaksanakan dari institusi ini, di mana siswa saya itu ada yang bertengkar ya Bapak Ibu, di mana mereka bertengkar dan terjadi hampir berkelahi. Pertama, saya menanyakan dahulu, mengapa kamu melakukan seperti itu, menstabilkan identitas terlebih dahulu. Padahal sebetulnya kayaknya setiap hari kalian berteman yang baik seperti itu nih Bapak Ibu. Kemudian kita memvalidasi, kenapa kok kamu sampai ingin berkelahi? Kenapa kok kamu sampai bertengkar dengan temanmu? Jadi kita juga harus memvalidasi tindakan siswa yang bermasalah tersebut. Kemudian yang ketiga, kita menanyakan keyakinan. Misalkan dari kasus saya sendiri tadi ketika ada anak di kelas bertengkar, kemudian bagaimana tindakan kita yang terakhir, yakni menanyakan keyakinan kepada anak. Apakah keyakinan yang telah kalian langgar, apakah keyakinan yang kalian tidak laksanakan seperti itu Bapak Ibu. Jadi misalkan kalau bertengkar tadi, kalau bertengkar berarti tidak menghormati teman, tidak menghormati orang lain. Kemudian apakah kamu yakin dengan keyakinan tersebut? Kok bisa tidak dipatuhi? Seperti itu pertanyaannya ya Bapak Ibu ya. Kemudian selanjutnya, ini ada beberapa contoh penerapan budaya positif yang bisa dilaksanakan di kelas maupun di sekolah ya. Kita sudah banyak sekali penerapan budaya positif dari mulai senam di pagi hari ya. Kemudian di sini ada gambar ketika salam dengan Bapak Ibu guru sebelum memasuki kelas. Kemudian juga ada upacara setelah ada senam, terus kemudian membaca Pancasila, menyanyikan lagu Indonesia Raya, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Seperti itu beberapa contoh penerapan budaya positif. Kemudian selain itu juga ada pembiasaan membaca literasi 5 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian berdoa dari sebelum dan sesudah pembelajaran. Kemudian juga ada Bapak Ibu, pembacaan surat pendek Asmaul Husna sebelum pembelajaran. Kemudian juga ada beberapa ekstrakurikuler untuk siswa-siswi kita agar bakat dan minat potensi mereka terpenuhi semuanya. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya pada pagi sampai siang hari ini semoga sosialisasi mengenai penerapan budaya positif di sekolah ini mendapatkan manfaat untuk
untuk saya pribadi dan umumnya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Saya